Gimana sih Mas awal mulanya kok bisa kerja di Korea? Kira-kira gimana yo? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu dan sukses menyertai teman-teman semuanya. Ini banyak banget yang pada nanya yo, entah di DM, entah di komentar TikTok, entah di Facebook, entah di kolom komentar di YouTube. Setelah salah satu videoku ada yang naik, yang aku nge-share hasil selama kerja di Korea, terus sampai ada videoku yang tembus 400.000 view. Itu alhamdulillah banget, terima kasih atas apresiasi teman-teman. Tapi mohon maaf nggak bisa bales satu-satu, makanya tak bikin video ini gimana ceritanya kok bisa aku kerja di Korea. Jujur, aku adalah salah satu orang yang tak bilang yo beruntung di antara ribuan orang. Bahkan aku sendiri pun nggak pernah ngebayangin atau punya cita-cita pengen kerja ke Korea. Jadi awal mulanya begini guys. Aku adalah salah seorang yang tidak memiliki ijazah yang tinggi. Dengan bekal ijazah STM guys, aku dulu sekolah di kotaku, di STM Purwodadi, SMK Pancasila Purwodadi. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau nggak pernah dengar. Aku ambil jalur otomotif. Setelah lulus, aku adalah tipe orang yang dari kecil udah mempunyai rasa tanggung jawab, gigih, dan tidak tinggal diam. Tetapi aku pada dasarnya pemalu. Bahkan aku bisa ngobrol seperti ini baru saat ini. Wes, singkat cerita, aku ujian lulus tahun 2011. Setelah lulus aku tidak berdiam diri, karena waktu itu aku nggak memiliki duit untuk menebus ijazah. Maka ijazah aku nggak tak ambil. Setelah ada pengumuman lulus, aku langsung izin dari sekolahan aku untuk kerja ke Jakarta. Ijazahku tak ambil nanti setelah aku dapat duit dari kerjaku ya Bu, ya Pak gitu. Ya wes, akhirnya dibolehin aku berangkat ke Jakarta. Singkat cerita ikut masku di sono. Maksudnya malah cerita nggak apa-apa yo, flashback ke belakang. Nanti tak ceritain maksudnya aku ke Korea itu lewat PT apa, lewat agen apa, lewat LPK apa. Nanti dulu. Aku cerita nostalgia dulu ya guys yo. Latar belakangku dulu mungkin banyak yang belum tahu, meskipun terkadang sedikit-sedikit udah pernah tak serampang. Ya wes, singkat cerita aku ke Jakarta, nyampe Jakarta. Di Jakarta aku ikut masku, disuruh kerja nenggok bengkel langganane masku, punyane orang Cina di situ. Tetapi aku dikeluarin kerja di situ sekitar 3 bulanan itu di Jakarta Barat. Aku inget banget namanya kompleknya Taman Surya, bengkelnya namanya Surya Perdana Motor. Aku dikeluarin gara-gara yo pokoknya anjen takdiri kayak gitu. Ya wes, terus habis itu aku ditawarin kerja nih ke pabrik kardus sama salah satu temenku tetangga. Akhirnya aku kerja di situ juga sampai lebaran. Aku inget sekitar 2 bulan dengan gaji saat itu 30.000 atau berapa itu lah, 30.000 sehari beneran. Terus sampai lebaran, habis lebaran aku terus ngambil ijazah. Setelah ngambil ijazah aku balik lagi ke Jakarta. Dikasih tahu tetanggaku yang jadi tukang cuci itu bosnya punya bengkel Suzuki, bengkel resmi. Aku disuruh coba naruh lamaran. Yowes, aku naruh lamaran di situ. Akhirnya karena ketampananku dan keluguanku, aku diterima di situ. Alhamdulillah di bengkel Suzuki 2 tahun kurang. Terus aku keluar. Setelah keluar dari Suzuki itu, aku kerja nenggo Yamaha Kembangan Indah Motor di Jakarta Barat juga. Tetapi di situ aku cuma sekitar 6 bulanan. Aku keluar karena di situ nggak boleh Jumatan.
Bahkan Jumatan tuh berantem dulu baru bisa Jumatan. Aku ingat bener-bener di negara di kayak gitu aku gitu. Ya wes, setelah itu aku keluar terus ke bengkel Karawaci. Aku ngelamar di bengkel Yamaha Karawaci, Yamaha Mega Utama. Masih di dealer juga, aku sebagai mekanik diterima di situ. Di situ aku kerja selama 2 tahun lebih. Terus setelah itu aku menemui titik jenuh juga. Aku nyari kerjaan lain, dapat di jembatan besi motor, itu di jembatan 5. Yo kerja sama temenku, tetapi dari situ juga nggak betah lama, 5 bulan tok. Kenapa aku kok pindah-pindah? Karena aku orangnya jujur, mudah bosen, dan aku nggak mau kerja bengkel guys. Aku memiliki prinsip nggak mau kerja pabrik, maaf, maksudnya memiliki prinsip begini, aku kerja itu kalau bisa yo yang ada pengalamannya, terus nanti bisa buat ke depannya buat usaha seperti itu. Banyak banget teman-teman yang nawari kerja di pabrik, aku hampir nggak mau kecuali di pabrik kardus itu tok, karena udah mepet mau lebaran. Bahkan aku pernah ditawari nenggo bengkel baut, itu namanya PT Garuda Metalindo. Kalau teman-teman pernah denger mungkin itu lewat sebuah yayasan gitu, nanti bayar berapa masuk ke situ, gajinya banyak sebenarnya. Di bengkel gajinya sedikit, tetapi aku ngambil pengalamannya. Yowes, terakhir itu di JBM aku menemui titik jenuh, kok kerja di bengkel nggak dapat apa-apa yo selama kerja di Jakarta itu. Jadi sekitar 2 tahun tambah 2 tahun tambah berapa bulan tadi, hampir 5 tahun. Aku itu cuma dapat motor satu, motor Yamaha Xeon, itu pun kredit guys. Hingga akhirnya aku nyari-nyari info di internet, apakah aku kerja di luar negeri aja ya aku gitu. Nyari di situ ada uploadan kerja luar negeri, itu munculnya anak-anak Jepang pada ngupload gaji pada saat itu tahun 2015 2016-an 2015 lah, ngupload gaji anak Jepang. Wah, aku ke Jepang aja boy, di Jepang ini gajinya 50 juta aku ngono. Ya wes, hingga akhirnya aku pulang pas lebaran itu. Singkat cerita, aku nyari LPK. Maksudnya kan aku udah mempelajari loh, ini lewat mana biar bisa ke Jepang seperti itu. Akhirnya aku nyari LPK guys. Lewatnya LPK kan ke Jepang, bukan lewat PT atau agen. Akhirnya aku nyari muter-muter itu hampir sehari, itu nggak ketemu guys, nggak ketemu. Terus aku akhirnya putus asa, tuku es, terus balik. Pas mau balik di pasar Penawangan situ, singkat cerita aku lewat pasar Penawangan itu ketemu salah satu temen SMK ku, namanya Andi Jeb, orang Penawangan Mojopuro situ. Dicelui, woi Pak, ngono, diceluk ngono kan. Terus aku akhirnya nyedak terus ngobrol, men onti mampir ngono. Wis mampir terus cerita-cerita, aku golek LPK Jepang, pengen kerja ning Jepang. Aku ndilah nang Indonesia kerja koyo ngene tok, gak ono hasilnya. Aku ngono, pengalaman mungkin dapat tapi hasilnya nggak ada. Jepang nggak ono nek kene ngono jare. Ya wes, akhirnya dikasih tahu ini di sini ini ada LPK bagus, LPK bahasa Korea. Ke Korea podoe gajine banyak ngono. Aku yo nggak langsung daftar ke Korea juga enggak. Aku coba nanya-nanya ke temanku yang namanya Bonjol Imam itu di Korea, katanya kan. Tak tanyain, Jol kerja di Korea gajinya berapa ngono. Terus dikirim slip langsung. Pada saat itu tak kursin sekitar 25 juta atau berapa. Wah, ini nggak begitu jelek-jelek amat, meskipun di Jepang 50, ini 25 juta juga aku mau. Akhirnya terus singkat cerita aku datang ke LPK, dikasih alamat LPK ini itu guys. Aku datang ke LPK Bina Muda namanya di Wolo. Dulu masih ngontrak rumah gitu, rumah pencu gitu. Yo wes, aku datang ke situ. Aku inget nggak bawa duitku ada 50 tok. Daftar itu kalau nggak salah buat pendaftaran itu 200.000, terus belajarin bayar 1.800.000. Akhirnya aku langsung daftar itu, ketemu sama waktu itu Pak siapa gitu pokoknya. Terus daftar di situ langsung. Ini mulai pembelajaran, nanti hari apa mas, ini ada kaosnya, langsung dikasih kaos. Terus akhirnya aku belajar guys. Setelah belajar itu kan tahun 2015 sekitar bulan September kalau nggak salah.
Itu aku mulai belajar dari situ, mulai dari bab 1 sampai 60 bab, bener-bener puyeng melewati masa-masa yang wah bener-bener kaya wong gendeng guys, kaya wong sekolah setiap pagi belajar, pulang belajar di LPK, belajar di rumah, seperti itu wes rutin terus sampai akhir tahun. Rencana aku mau ujian 2016 guys, harusnya 2016 awal tahun ada ujian. Kalau untuk sekarang kan ini udah ada ujian loh. Terus akhirnya 2016 itu nggak ada ujian ternyata. Bah, ini gimana ini nggak ada ujian? Aku kepikiran, ada temenku kan yang banting setir ke Taiwan, ada juga yang banting setir ke Jepang. Aku waktu itu nganu guys, ngitung benik ngulek wansit. Akhirnya aku tetap maju di Korea. Terus pas masa nunggu nggak ada ujian itu 2016, aku kerja bangunan guys, kerja proyek di Tangerang. Waktu itu di Tangerang juga bukan hal yang mudah guys. Aku ikut masku kan, borongan ngangkuti material, iku borongan juga pakai gerobak itu. Jadi pakai gerobak satu truk itu 50 atau 100 ribu gitu. Sampai pernah aku mengalami hal yang paling berkesan itu saat itu aku dicegat guys, dicegat preman di situ namanya Bang Jaya, dibawain samurai, nggak boleh lewat. Bah iki sedih aku ke tulo-tulo guys. Tetapi di masa-masa kerja proyek itu pun aku tetap belajar, karena aku ke Jakarta itu bawa buku 2 itu tak bawa semua di tas, 60 bab. Jadi istirahat aku belajar, pulang kerja aku belajar, setelah sholat subuh aku belajar, sampai kerja istirahat siang pun aku baca buku. Entah juga belajar nenggo apa aplikasi tablet, waktu itu aku punya tablet Samsung. Seperti itu hingga akhirnya lebaran pulang. Habis lebaran masih belum ada info ujian juga. Ini gimana ini aku ngono. Terus ke proyek lagi, tetapi nggak ke Jakarta. Waktu itu ada proyek itu nenggo Pamulang, dekat Universitas Pamulang sama Danu lah, pokoknya ada Danu di situ. Itu borongan ngaci hingga ada satu ketika aku mengalami musibah guys. Aku jatuh dari lantai 2, berak gitu. Pas aku lagi apa melester itu loh, yang di atas tangga kan, itu kan tangga dari lantai 1 naik ke lantai 2 kan, janggutannya ini kan ada janggutan di sini tuh. Ini kan ditaruhin ondo kayu, tangga kayu, terus dipalangi kaso. Aku naik di situ melester itu, tetapi tangga ini nggak dipaku. Akhirnya tangga ini meleset, aku jatuh dari lantai 2, pet gitu. Itu pas suro-suro, waduh, aku nggak inget apa-apa. Pas aku sadar itu udah dipegang mbak-mbak warung, orang banyak lah, udahlah mbak-mbak warung sampai gerung-gerung kayak Hartono ngono. Lah aku gak ganti di sini guys, bocor ini. Karena di sini kan makanya darahnya banyak banget mengalir. Getah dong mripatku, peres sampai kena getah guys. Terus dijahitke, diterno karo pelaksana waktu itu. Akhirnya belum sampai sembuh aku pulang waktu itu. Terus 2017 kan pulangnya kan, di situ berapa bulan gitu dok lah. Terus ada pengumuman ujian. Akhirnya ya wes, ini meh ujian ini tryout lagi ngono. Ya wes ikut tryout. Akhirnya tryout pun jujur guys, aku selama latihan soal aku alhamdulillah nilaiku selalu bagus. Tryout pun nilaiku selalu bagus, meskipun di awal-awal aku sempet diketawain sama teman-teman yo, karena ada satu kejadian ketika aku translate Toyo il kan harusnya hari Sabtu tuh, tetapi aku tak pisah-pisah. Toyo ini kita kirain Pak Toyo itu ile bekerja, aku jadi tak artiin Pak Toyo bekerja gitu. Didengerin satu kelas, diketawain. Dari situ aku dendam. Aku orangnya gitu guys, misal diketawain aku harus membuktikan aku tidak seperti yang kamu kira, aku gitu. Hingga akhirnya alhamdulillah tryout itu selama sebulan lebih dikit lah. Terus bulan Maret atau April kayak ujian.
ujian di Semarang itu. Alhamdulillah aku lulus akhirnya. Setelah lulus terus persiapan buat tes skill guys. Cerita aku pas ujian juga udah pernah tak ceritain seperti apa, tipsnya juga kemarin udah tak bikin. Terus setelah lulus hingga akhirnya aku terbang guys. Sebenarnya sih udah pernah tak bahas juga sih proses ke Korea berapa lama, ini juga hampir sama, tetapi karena judulnya beda mungkin makanya tak bikin beda lagi. Buat yang mau tanya, mulai dari berangkat itu tiap nunggu SLC aku nggak lama pokoknya bulan Juli aku langsung lulus kan, lulus Agustus ending September Juli ending Agustus itu dapat SLC. Jadi 2 minggu tuh aku nunggu hingga akhirnya aku terbang guys. Yowes, alhamdulillah banget bisa kerja di Korea. Terus ya bisa merubah nasib tentunya buat teman-teman yang mau proses ke Korea. Ini tak saranin kalau mau belajar masuk LPK itu di pertengahan tahun gitu guys. Jadi bulan-bulan Agustus atau Juli lah sampai Desember nanti ikut ujian di tahun berikutnya. Misal sekarang yo 2000, ini udah akhir tahun sih. Misal 2023 nanti teman-teman ikut belajar masuk LPK itu bulan Juli atau Agustus. Nanti teman-teman ikut ujian itu di tahun 2024 karena ujian biasanya diadakan di awal tahun. 2023 juga awal tahun. Misal teman-teman masuk saat ini mulai belajar untuk ujian tahun depan, ini udah ngepres banget waktu nih. Makanya tak saranin di awal tahun. Terus yang nanya ke Korea biayanya banyak enggak, maksudnya yang paling penting itu ada biaya buat belajar, yang lainnya itu bertahap. Aku pun bertahap sambil nyari, itu tadi kerja proyek tak buat uang saku juga ke sini termasuk. Yowes guys, mungkin cukup sekian cerita saat ini yo, maksudnya awal mula aku bisa kerja di sini, terus alhamdulillah merubah nasib, merubah ekonomi, insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar, dan untuk Indonesia ke depannya. Yowes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya, agar aku semakin semangat membuat kontennya. Buat yang mau tanya-tanya, boleh tanya di kolom komentar ataupun di DM Instagram, atau boleh juga di TikTok. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Subosito.